Gue akan kasih tahu kalian alur cerita Karate Kid secara lengkap buat bikin kalian siap untuk nonton Karate Kid Legends di bioskop. Yang pertama kita mulai dari The Karate Kid tahun 1984. Film ini ceritanya tentang Daniel LaRusso yang pindah California, dan ketika di sana dia dibully oleh anggota geng karate bernama Cobra Kai yang dipimpin oleh Johnny Lawrence. Nah, di sini dia akhirnya dilatih oleh Mr. Miyagi dan diajarin teknik-teknik unik, ngecat tembok sampai nyuci mobil. Dan dari situ dia akhirnya ikut turnamen, dan di final dia akhirnya melawan si Johnny Lawrence ini. Di sana dia berhasil ngalahin dengan tendangan yang ikonik yang bernama Crane Kick. Selanjutnya kita bergeser ke sequelnya, yaitu The Karate Kid Part 2. Di sini Daniel ikut Mr. Miyagi ke Okinawa, dan di sana mereka ketemu sama musuh Mr. Miyagi, yaitu Sato. Dan di sana pun Daniel juga akhirnya ribut sama ponakannya si Sato yang bernama Chozen. Inti ceritanya, setelah konflik gempa bumi, si Sato ini berhasil baikan dengan Mr. Miyagi, tapi si Chozen yang udah dendam akhirnya bertarung melawan Daniel demi memperebutkan satu wanita. Selanjutnya kita ke part 3. Di sini Daniel dan Mr. Miyagi kembali lagi ke California, tapi di sana dia didatangi oleh musuh baru, yaitu Terry Silver. Terry Silver ini akhirnya pura-pura baik ke Daniel dan mengajarkan jurus-jurus Cobra Kai yang sebenarnya kasar. Dan di sini dark side-nya Daniel akhirnya kelihatan, dan dia akhirnya meninggalkan ajaran-ajaran dari Mr. Miyagi. Akhirnya sih Daniel sadar dan kembali lagi ke ajarannya Mr. Miyagi. Kalian bisa tonton 3 film Karate Kid di Prime Video. Selanjutnya mau gue bahas adalah Cobra Kai. Ini bercerita tentang 33 tahun setelah film pertama Karate Kid yang menceritakan tentang Johnny Lawrence. Nah, dari tendangan Crane Kick yang dilakukan Danny ke Johnny, akhirnya hidup Johnny berantakan karena dia nggak bisa move on. Hidup pas-pasan dan dibenci anaknya sendiri, Johnny akhirnya menghidupkan kembali Cobra Kai dengan merekrut anak-anak yang dibully untuk diajarkan bela diri. Sementara itu, Daniel yang udah sukses, dia akhirnya ke-trigger untuk bikin dojonya sendiri, yaitu Miyagi-Do. Daniel akhirnya merekrut anak kandungnya Johnny, yaitu Robbie, untuk masuk ke Miyagi-Do. Dua hal tersebut akhirnya membangkitkan rivalitas abadi yang telah lama hilang. Kawan jadi lawan, dan lawan jadi kawan. Cobra Kai bukan sekedar bagus, tapi bahkan dia melebihi dan mengangkat film-film originalnya. Yang ini sih wajib banget ditonton menurut gue. Selanjutnya kita ke film reboot atau remake yang menghadirkan Jackie Chan dan Jaden Smith. Ini mungkin sih kalian udah pernah nonton ya. The Karate Kid yang rilis di tahun 2010 ini menceritakan tentang Dre Parker yang pindah ke Cina oleh ibunya. Di sana dia dibully oleh anak-anak yang jago kungfu. Nah, pas lagi apes, akhirnya diselamatkan oleh Mr. Han, tukang reparasi yang ternyata jago kungfu. Sebenarnya dari judulnya mah ini lebih cocoknya Kung Fu Kid ya. Nah, Cobra Kai dan Karate Kid tahun 2010 ini kalian bisa saksikan langsung di Netflix. Setelah kalian udah tahu warisan dari Mr. Miyagi, Daniel LaRusso dan juga Mr. Han, mereka ini akan bergabung di film selanjutnya, yaitu Karate Kid Legends. Jujur gue penasaran sih sama karakter Mr. Han yang udah ikonik dari Karate Kid 2010 dan dijadiin satu sama karakter Daniel LaRusso, OG-nya Karate Kid. Untuk dapetin pengalaman nonton yang maksimal, menurut gue kalian wajib banget nonton Karate Kid yang tahun 1984, Karate Kid tahun 2010, sama Cobra Kai. Karena menurut gue itu akan memberikan keseluruhan cerita dan nostalgia yang akan dapat banget di kalian. Jadi kita tunggu aja ya Karate Kid Legends di bioskop.